Nah, bagi yang berbakat dalam dunia spiritual, insya Allah satu kali coba, sedulur akan bisa tembus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur batinnya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batinnya ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diampuni seluruh dosa kita, dan diberkahkan dan dilancarkan rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sedulur batinnya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata batin. Untuk mata batin ini ada banyak sekali tata caranya. Ada yang tanpa menggunakan mantra atau amalan, ada yang menggunakan amalan, ada yang tirakat, ada yang tidak, ada yang puasa, ada yang tidak. Dan saya akan memberikan sedikit tata caranya. Mungkin ada yang sedulur minat dari tata cara yang saya berikan. Jadi saya akan kebelakangan ini akan mengupload cara-cara untuk membuka mata batin, seperti cara membuka batin menggunakan mantra atau amalan, dan cara membuka mata batin menggunakan seperti meditasi tanpa amalan, dan mungkin ada juga yang menggunakan puasa. Apakah membuka mata batin dengan cara yang berbeda hasilnya sama? Hasilnya sama. Kenapa? Ya karena yang mewujudkan atau yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seperti meditasi, mengamalkan suatu amalan, bahkan berpuasa atau tirakat, itu hanya sebagai bentuk usaha kita. Jadi yang memberikan atau yang mewujudkan atau yang membuka mata batin kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha menggunakan cara yang kita yakini. Nah, jadi nanti tinggal sedulur pilih ingin menggunakan cara yang mana. Intinya sedulur yakin dan istiqomah. Nah, sebelum itu kita rokok dulu. Ini sudah saya bakar barusan tapi mati. Ngopi lur. Nah, dan untuk cara membuka mata batin kali ini kita menggunakan ayat 5. Ayat 5 ada di mana, Kang? Ayat 5 ada di amalan penguat wadah batin. Di video sebelum ini yang kemarin. Itu juga ada di sana. Kok bisa? Ya karena kan sudah saya bilang amalan itu fungsinya banyak. Itu kan ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 6. Itu kan kemarin sudah saya kasih angka juga di depan 1, 2, 3, 4 sampai 6. Yaitu yang disebut ayat 1, ayat 2 sampai ayat 6. Nah, dan untuk yang kali ini kita menggunakan yang ayat 5. Bagi yang belum tahu amalannya, sedulur tonton saja video sebelum ini atau nanti akan saya bacakan. Tapi bagi yang belum mengamalkan, harus diamalkan dulu selama 7 malam semua dari ayat 1 sampai ayat 6. Nah, dan nanti jika sudah diamalkan selama 1 minggu, sedulur istiqomahkan saja karena itu fungsinya banyak. Nah, jadi saya keluarkan satu persatu. Salah satunya ini cara membuka mata batin. Yang bacaannya la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Itu yang ayat 5. Nah, jadi caranya bagaimana? Sedulur baca 13 kali, tapi sebelum itu niat dulu. Niatnya seperti biasa,
atau menggunakan niat sedulur sendiri seenaknya saja. Kalau contoh dari saya, ya Allah, berilah hamba ridhomu, berilah hamba kekuatan, dan bukakanlah mata batin hamba, agar hamba bisa melihat seluruh alam dan seluruh makhluk ciptaanmu yang nyata maupun yang gaib. Nah, setelah itu sedulur baca 13 kali, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir 13 kali. Tapi tidak usah tahan nafas, tidak usah keraskan perut. Intinya pernafasan dengan perut seperti biasa saja. Intinya dibaca 13 kali. Setelah itu sedulur meditasi. Meditasi seperti biasa, karena kita ingin membuka mata batin atau cakra ajna, kita fokusnya di sini. Jadi fokusnya di sini. Jadi setelah sedulur baca 13 kali, sedulur tangan seperti ini di atas lutut. Setelah itu fokus. Bagi yang kefokusannya masih buyar, bisa sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bisa terfokus dengan bacaan. Bacanya dalam hati saja. Jadi untuk yang fokusnya bagus, itu fokusnya bisa di sini saja. Tapi yang kefokusannya masih buyar, bisa sambil membaca Allahu Akbar. Nah, jadi bisa fokuskan ke bacaan itu yang sedulur baca dalam hati sambil fokus di sini. Jadi pikiran gak kemana-mana. Nah, dan seperti biasa, jika sudah hampir tembus, itu akan keluar seperti warna-warna. Tapi untuk bagi yang tidak tidak berbakat di dunia spiritual, itu biasanya sedikit lama, sekitar 5 hari sampai 7 hari. Jadi harus bersabar, diistiqomahkan untuk setiap malam membuka mata batin atau meditasi menggunakan amalan ini. Nah, bagi yang berbakat dalam dunia spiritual, insya Allah 1 kali coba sedulur akan bisa tembus. Jadi sedulur fokus saja, fokusnya di sini. Bagi yang fokusannya bagus, yang fokusannya masih buyar, bisa ditambahi dengan membaca Allahu Akbar di dalam hati. Jadi pikiran gak kemana-mana. Nah, jika sudah keluar warna-warna seperti hijau, kuning, merah, hitam, abu-abu, itu biasanya munculnya dari sini. Itu akan mutar seperti ini. Nah, itu yang kefokusannya bagus, itu akan terus mutar. Jadi jika masih memutar, sedulur pilih salah satu warna. Misal sedulur milih yang warna biru. Jadi sedulur ikuti yang warna biru. Ikuti terus, fokus. Jadi jika sudah warnanya sudah keluar, kefokusan sedulur pindah, jangan fokus di sini. Tapi fokusnya di warna yang sedulur pilih. Misal biru, sedulur ikuti yang warna biru. Terus ikuti, nanti itu akan berdiam di tengah seperti ini. Itu akan diam, tidak berjalan. Setelah itu fokuskan terus, itu akan semakin membesar, dan seolah-olah seperti menabrak ke cakra ajna sedulur di sini. Seperti menabrak, tapi saat menabrak bentuknya semakin membesar seperti ini, menabrak. Nah, jika sudah menabrak, sedulur sudah masuk ke warna itu, maka insya Allah sedulur sudah berhasil menembus. Nah, bagi yang ingin ditingkatnya lagi, jadi saat masuk ke warna itu, sedulur akan melihat pemandangan yang belum pernah sedulur lihat. Entah itu pemandangannya indah atau seram, bahkan akan melihat makhluk halus. Jadi nyali juga harus kuat. Jadi saat tembus, terserah sedulur mau seperti mau melihat pandangan itu, atau ingin melihat makhluk yang sedulur tembus, atau sedulur ingin fokuskan lagi. Jika ingin tingkat di atasnya lagi, sedulur fokus lagi di sini. Saat tembus,
masuk ke warna hijau, sedulur fokusnya di sini lagi. Nah, nanti itu akan semakin jelas. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Maka nanti jika sudah jelas seperti sedulur melihat dunia nyata menggunakan mata fisik, maka bisa dikatakan mata batin sedulur sudah terbuka dengan maksimal atau sudah 100% terbuka. Jadi intinya di sini kita hanya mengharap ridho Allah untuk agar mata batin kita dibukakan. Dan jika mata batin kita sudah terbuka, jangan main-main dengan alam gaib. Biasanya darah-darah muda, mata batin sudah terbuka, dimanapun pasti akan memamerkan ke teman-temannya. Intinya jika mata batin kita sudah terbuka dan saat kita jalan-jalan entah di mana, pasti akan melihat makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang ada di tempat itu, karena kita memang berdampingan dengan alam gaib. Jadi kita diam saja. Nah, saat makhluk itu mengganggu, baru kita bereaksi. Jadi usahakan kita jangan mengganggu mereka dulu. Jadi begitu saja yang bisa saya berikan kepada sedulur, atau yang bisa saya ijazahkan kepada sedulur. Jadi untuk yang mengambil keilmuan ini, monggo di komentar Qabiltu dan komentar nama asli sedulur. Nah, dan salam semangat dari saya, Cak Gondrong. Dan mudah-mudahan sedulur semua bisa istiqomah, dan mudah-mudahan bagi yang berniat membuka mata batin, mudah-mudahan mata batinnya cepat terbuka dan cepat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan total. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik lur, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.